komponen sistem operasi. Nah, halo teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen sistem operasi. Di sini saya membahas beberapa komponen sistem operasi. Yang pertama ada kernel, kedua eksekusi program, ketiga interupsi, keempat manajemen memori utama, kelima multitasking, keenam file system, ketujuh networking, ke-8 security, ke-9 user interface. Pertama-tama yaitu sistem operasi. Ya, pertama-tama saya jelasin dulu lah. Apa itu sistem operasi? Sebelum masuk ke komponen-komponennya sistem operasi. Sistem operasi itu sebuah software yang menjadi pengatur sumber daya, hardware, dan software. Misal, kita punya game. Game itu nggak akan jalan sebelum ada sistem operasi. Nah, game itu kan membutuhkan hubungan antara sumber daya si hardware ke software itu. Nah, si game ini kan butuh sumber daya si hardware nih. Nah, dia butuh penghubung, yaitu sistem operasi itu menjadi penghubungnya sebagai pengaturnya. Jadi, makanya kita nggak bisa bermain game kalau tanpa sistem operasi. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan bahas user mode. Sistem operasi. Mode sistem operasi itu ada dua teman-teman, yaitu mode user dan mode kernel. Mode user ini berarti bahwa user yang mengendalikan atau yang menjalankan program atau yang mengizinkan eksekusi sistem program, eksekusi suatu program. Nah, selanjutnya kernel mode. Kernel mode itu sedikit berbanding terbalik atau ya sedikit nyambung lah gitu. Nah, kernel mode ini adalah sebagai perantara antara hardware dan software. Nah, bedanya dengan kernel mode ini dia diatur oleh sistem operasi. Jadi sistem operasi yang mengendalikan atau mengizinkan apabila ada suatu program yang ingin mengakses sebuah hardware, yang ingin mengakses hardware. Nah, oke. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu kernel? Nah, kernel itu adalah suatu software. Kernel itu software, tapi dia sebagai penghubung atau jembatan antara si sistem operasi yang software juga dengan hardware kita. Apabila kernel ini tidak ada, maka sistem operasi itu juga tidak berjalan. Bahkan laptop atau komputer kita tidak akan berjalan karena kernel tidak dipunyai. Misal suatu komputer kernelnya terhapus, maka komputer itu tidak akan berjalan lagi, tidak bisa berjalan lagi karena tidak ada jembatan sebagai penghubung antara si sistem operasi atau software yang sistem operasi itu dengan si hardware ini, karena sistem operasi tidak bisa mengendalikan sumber daya hardware. Dia melakukan itu dengan kernel mode. Si sistem operasi ini menggunakan kernel mode untuk mengambil sumber daya hardware. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, komponen sistem operasi kedua yaitu eksekusi program, di mana eksekusi program ini adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk mengatur dua atau lebih proses yang sedang berjalan. Nah, sistem ini akan memilih program mana yang harus didahulukan dan yang harus didahulukan berjalannya dan program mana yang mengantri di belakangnya. Nah, maksud dari program mana yang harus didahulukan dan mengantri di belakangnya maksudnya si sistem eksekusi program ini dia bakal memilih mana sih program yang harus dia jalanin dulu. Misalnya eksekusi program ini ingin menjalankan Word dulu, baru dia misalnya kita membuka Chrome dan Word bersamaan. Nah, dia akan menjalankan Word dulu yang mungkin dianggapnya dia penting, lalu dia akan mengeksekusi program Chrome kedua kalinya. Nah, Chrome ini kan mengantri di belakangnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya komponen sistem operasi ketiga. Komponen sistem operasi ketiga yaitu interupsi. Interupsi itu suatu permintaan khusus untuk menjalankan
suatu program untuk menjalankan sesuatu. Apabila interupsi ini terjadi, maka komputer akan menghentikan dahulu data yang sedang diproses untuk mengerjakan apa yang diminta oleh penginterupsi. Nah, si interupsi ini mempunyai dua bagian lagi, masih dibagi lagi dua. Ada hardware interrupt dan software interrupt. Nah, hardware interrupt atau hardware interupsi hardware, misalnya contoh, pada saat mouse kita gerakkan atau tekan, maka si mouse ini akan mengirimkan sinyal ke prosesor untuk dikerjakan bahwa kita menekan mouse. Nah, lalu software interrupt ini interupsi software. Jadi software yang mengirimkan data keluar. Nah, misalnya kita punya printer, kita pengen nyetak suatu program gitu kan. Nyetak suatu kertas, nyetak suatu file lah gitu. Nah, kita ingin mencetak suatu file melalui sebuah printer, maka si prosesor ini akan mengirimkan sinyal kepada si printer ini untuk memprint tadi file yang akan kita print di awal. Nah, seperti itu dia interupsi. Komponen keempat pada sistem operasi yang akan saya bahas ya kali ini pastinya, yaitu manajemen memori utama. Nah, manajemen memori utama ini bertugas untuk apa sih? Kenapa dia menjadi komponen sistem operasi? Nah, manajemen memori utama ini bertugas untuk menjaga dan memelihara bagian memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori atau memutuskan proses mana saja yang harus dipanggil ke memori. Nah, yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori. Selanjutnya, komponen kelima adalah multitasking. Nah, multitasking itu apa sih? Multitasking itu adalah sistem untuk menjadwalkan proses yang dapat dikerjakan langsung dan yang harus menunggu untuk diproses komputer. Jadi multitasking ini menjadwalkan proses mana aja sih yang dapat dikerjakan langsung pada saat dibuka dan mana yang harus menunggu untuk diproses. Nah, itu komponen kelima. Selanjutnya file system udah keberapa ya? Saya lupa. Nah, selanjutnya file system itu apa sih? File system itu sebuah struktur logika yang bertugas untuk mengendalikan akses terhadap data pada tempat penyimpanan. Nah, file system ini dibagi menjadi dua, yaitu kumpulan file yang masing-masing menyimpan data yang berhubungan dan struktur direktori yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Nah, jenis-jenis file system tadi ya. Jenis-jenis file system itu ada apa aja sih? Ya, pertama FAT. FAT itu ada dua jenis, FAT16 dan FAT32. Nah, ini biasa kita temuin di Windows. Lalu NTFS, lalu ZFS. Lalu ada EXT2. Nah, selanjutnya kita bakal bahas networking. Networking itu adalah sistem operasi, bukan sistem operasi. Networking adalah bagian dari sistem operasi yang mengatur penjadwalan resource komputer yang berhubungan dengan jaringan. Nah, setelah itu kita bakal bahas security. Nah, security di sini bermaksud atau berarti sistem untuk mengontrol akses program prosesor ataupun akses program prosesor ataupun user untuk mengakses ke sumber daya. Jadi security ini dia memilah mana yang aman dan mana yang tidak. Jadi dia mengontrol mana yang bisa masuk ke sumber daya maksudnya ke kumpulan file atau resource komputer. Nah, dia bakal memilah mana sih yang bisa, mana yang tidak. Nah, itu dia fungsi dari security. Nah,
Selanjutnya terakhir, yaitu user interface. User interface, apa sih itu user interface ya? User interface itu biasanya ya kayak kita gini. Kalian misalnya buka laptop atau buka HP yang sekarang kalian lihat itu user interface. User interface YouTube. Saya kan bakal ngobrol di YouTube nih. Nah, kalian bakal lihat user interface YouTube. Nah, di sini user interface itu ada dua jenis. Pertama, user interface dengan jenis GUI atau Graphical User Interface. Nah, Graphical User Interface ini contohnya ya, seperti kalian sedang melihat ini, bagaimana ya? Seperti kalian melihat YouTube. Nah, itu berbasis gambar kan. Kalian lihat saya kan berbasis gambar. Nah, itu GUI. GUI itu misalnya kita ingin membuka YouTube tadi dari laptop atau dari HP. Kita buka, kita mencet gambar. Gambar yang keluar gambar. Nah, itu GUI. Nah, selanjutnya ada CLI atau Command Line Interface. Command Line Interface ini berbasis tulisan. Contohnya kayak kita pakai CMD, atau nanti saya bakal contohkan sistem operasi yang menggunakan CLI, sistem CLI. Nah, nanti saya bakal contohin deh di Linux. Di sini contoh saya simpelnya ya sementara yaitu seperti kita buka pakai CMD di Windows yang biasa kita pakai ya. Nah, sistem CMD di Windows ini kita misalnya mau buka aplikasi Word. Nah, cara kita buka aplikasi Word di CMD dengan cara apa? Dengan mengetikkan misalnya start winword.exe. Nah, nanti di CMD, nanti dari CMD dia bakal membuka si Word itu. Nah, itu dia sistem CLI. CLI itu berbasis tulisan. Jadi apa yang kita ketik nanti dia akan membuka, tidak berbasis gambar. Kita memencet lalu tiba-tiba terbuka. Nah, itu seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang aku mau ngasih bonus nih. Aku bakal ngasih gimana sih caranya manajemen file atau manajemen memori di Linux. Nah, karena aku pakai Windows dan nggak pakai dual boot yang langsung, jadi aku pakai VirtualBox. Nah, aku pakai Oracle VM VirtualBox. Nah, sebentar, mari aku buka dulu ya. Oracle VM VirtualBox. Nah, sekarang nah teman-teman, sekarang Oracle Linuxnya udah kebuka ya teman-teman. Sekarang kita buka terminal dulu. Nah, sekarang aku lanjutin ya. Nah, gimana sih cara manajemen memori itu? Nah, nih aku masuk ke di Linux ini ada dua mode user ya teman-teman. Pertama ada mode user dan mode admin. Nah, kalau mode admin atau super user, cara masuknya begini. Kita ketikkan sudo su, lalu ketikkan password kita. Nah, ini aku udah masuk ke mode super user ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana sih cara ngelihat list directory yang sedang kita tempati? Kita kan sekarang ada di directory test 2, home test 2. Nah, gimana sih cara lihatnya directory-nya ada list directory apa aja? Nah, kita sekarang pencet ls. Nah, di ls ini ternyata ada desktop, download, musik, ada dan yang lain-lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya apabila kita misalnya mau masuk ke desktop nih, nah kita ketikkan cd desktop. Nah, di sini Linux itu pakai gimana ya? Kalau kita nulis itu harus sesuai, huruf sampai huruf besarnya, nggak bisa misalnya desktopnya di sini besar, tapi kita bikin di sini kecil. Nah, itu tidak akan berjalan ya teman-teman. Nah, selanjutnya, nah kita sekarang sudah masuk desktop ya teman-teman. Nah, misalnya ini kita udah sampai desktop. Nah,
misalnya kita pengen tahu kita tuh ada di mana sih sekarang. Nah, kita bisa pakai yang ini nih teman-teman, pwd. Nah, kita berarti ada di home, test, desktop. Nah, selanjutnya apabila kita ingin membuat file baru, nah kita bisa ketikkan nano. Nah, ini aku kan udah bikin nano. Nah, di sini kita muncul kayak kalau di Windows itu text note atau apa ya, note. Nah, di sini kayak Word gitulah, tapi dengan CLI. Nah, ini pakai CLI juga. Misalnya kita ketikkan halo. Nah, terus habis itu kita pencet Ctrl X, enter. Nano, halo, Ctrl X. Nah, kalau Ctrl X ini kita bakal keluar mau kalau kita pencet no, kita bakal ngehapus yang udah kita tulis. Kalau misalnya kita pencet Y, nah kita bisa bakal nge-save-nya. Nah, kita tulis namanya misalnya tes, kita bikin kecil aja biar gampang, tes 1. Nah, misal kita pengen apa ya, oh iya, itu tes 1 mana tadi, nih buktinya nih, ada tes 1 terbuat di sini. Dan gambar gembok ini karena kita bikinnya ada di Windows Super User. Nah, habis itu bikin apa lagi ya, oh bikin directory, kita bikin mkdir tes 2. Nah, di sini. Nah, ini dia. Atau enggak kalau mau kita lihat di sini kita bisa pencet ls. Nah, di sini ada TC2 sama tes 1. TC2 ini yang biru ini maksudnya dia apa namanya? Directory. Nah, lanjut. Habis itu kita misalnya mau mindahin tes 1 ini ke TC2. Kita tinggal bikin gini, mv tes 1 langsung tc mv tes 1. Sebentar teman-teman, aku juga agak lupa. tc tes 1 langsung kita ketikin ke tc2 deh kalau nggak salah. Nah, ya benar teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tes 1-nya ya buat ngeceknya. cd tes 1 tc2. Nah, kita sekarang udah ada tc2 nih teman-teman. Ternyata di tc2 ada tes 1 yang tadi udah kita pindahin. Nah, gimana cara kita keluarinnya? Kita pencet aja titik-titik. Nah, kita kembali ke, waduh, salah teman-teman, bentar. Oh, aku baru ingat teman-teman. Nah, cd.2. Nah, ini kita kembali ke desktop. Tadi cara taunya kan pencet pwd. Nah, kita udah di desktop kan teman-teman. Selanjutnya apa lagi ya? Misal kita bikin lagi nano tes 2. Nah, aku mau bikin kalau, nah pencet Y tes 2. Oke, nah ini kan ada tes 2 nih di sini. Nah, misalnya kita mau copy tes 2 ini ke TC2. Nah, kita tinggal bikin TC tes 2 ke TC2. Nah, sekarang kita lihat tes 2 ya. TC2 nya ya. CD tes TC2. Nah, kita di TC2 kan. Nah, kita pencet ls. Nah, tes 2 ada di sini juga teman-teman. Nah, selanjutnya kita keluar lagi, coba yuk ke desktop. Apalagi yang bisa kita lakuin ya. Oh, buat file kosong. Nah, bisa pakai cara gini teman-teman, touch. Nah, touch ini kita membuat file kosong. Kita kasih nama apa? Tes 3. Nah, teman-teman, coba kita cek di desktop. Nah, ini dia teman-teman, tes 3-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pengen bikin
pengen ngapain ya teman-teman? Oh, ngecek isi atau mengedit isi dari file. Nah, kita bisa ketikkan nano tes 2. Nah, muncul kan kalau ternyata teman-teman di sini. Nah, habis itu apa lagi teman-teman? Kita keluar dulu. Nah, misal kita pengen ngisi tes 3 nya tadi, kita ketikkan nano tes 3. Nah, nano tes 3 habis itu kita isi hai gitu kan, terus kita ketikkan Ctrl X. Nah, lalu Y tes 3 Ctrl oke. Nah, lalu misalnya kita pengen nge-remove tes 2 teman-teman, kita ketikkan rm tes 2. Nah, tes 2 nya langsung hilang kan teman-teman. Nah, misalnya kita mau nge-remove apa ya, nge-remove directory. Nah, kita bisa nge-remove directory yang tadi kita udah bikin. Caranya ini kan ada tes C2 nih, rm strip dir tc2. Sebentar teman-teman, kayaknya aku ada salah. Sebentar, kita coba dulu ya, rm dir tc2. Nah, coba kita lihat ya. Oh, ternyata masih ada di situ teman-teman. Oh, aku ingat salahnya teman-teman. Di sini kita harusnya rm dir, nggak pakai spasi. Nah, rm dir tc2. Failed to remove tc2 directory or not empty. Oh, berarti kita harus kosongin dulu teman-teman ternyata. Oke, berarti kita bisa masuk dulu ya ke tc2. cd tc2. Ini aku sambil belajar bareng-bareng juga sih. Ayo. Sekarang kita ls. Nah, setelah tes 1 sama tes 2, kita rm tes 1. Lalu rm tes 2. Habis itu kita ls. Nah, udah kosong kan teman-teman. Habis itu kita cd titik-titik. Waduh, cd titik-titik. Nah, habis itu kita rm dir tc2. Nah, sudah terhapus kan teman-teman. Habis itu kita gimana lagi ya? Oh, kita juga bisa ngelihat teman-teman, history apa sih yang udah kita ketikin dari tadi. Nah, history. Nah, kita udah pakai function ini semua nih teman-teman, yang udah pernah kita pakai, bukan dari tadi sih. Nah, ini teman-teman. Terus misal apa lagi ya? Misal kita ada fungsi lagi nih teman-teman, date. Kita pengen lihat tanggal. Nah, date, tanggal. Ini tanggal teman-teman. Nah, habis itu lihat apa lagi ya teman-teman? Oh, misalnya kita pengen lihat teman-teman. Misalnya kita pengen lihat teman-teman, komputer ini menggunakan swapping berapa persen sih? Nah, swapping itu maksudnya gimana ya? Memorinya terswapping berapa persen? Dia tuh skalanya dari 0 sampai 100% teman-teman. Nah, cara ngeliatnya ini, chat /proc/sim/vm swapinaz. Nah, itu kita pencet. Nah, ternyata dia pakai 60 ya teman-teman. Nah, selanjutnya apalagi ya? Misalnya kita pengen ngezip
yosi.txt sama download teman-teman. Nah, di sini kita bisa gini, zip, kita bikin apa ya, download aja, download zip. Nah, kita masukin di sini download. Not match, name not match, download. Oh, kurang S teman-teman ternyata. Sebentar, download the zip. Nah, download. Nah, ini muncul dia kan teman-teman, ngezip ya. Nah, habis itu mau lihat apa lagi ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa pakai ini, top. Nah, sebentar. Nah, top ini kita apa namanya? Dia menunjukkan proses yang terjadi sekarang teman-teman, kayak task manager di Windows deh. Nah, itu mirip-mirip kayak gini. Nah, selanjutnya ngeluarinnya kita pencet key tadi kalau salah. Nah, ya. Terus cara nge-clear ini kayak gimana sih tadi? Nah, kita bisa pencet, kita tulis clear. Nah, clear. Nah, selanjutnya teman-teman, aku ingat lagi nih, ada ya cat/proc/mem info. Nah, di sini kita bisa melihat penggunaan memori kita teman-teman. Ini teman-teman, ini penggunaan memori kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga bisa lihat, bisa ngerubah. Tadi kan ada swapping tuh teman-teman. Nah, kita bisa lihat gimana sih cara merubah swappiness. Nah, misalnya, nah gini caranya, syscl swappiness sama dengan 80. Nah, gini teman-teman, 80. Nah, swappiness sudah berubah jadi 80 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, oke, lanjut. Saya rasa sih kayaknya udah banyak ya teman-teman. Makasih teman-teman atas perhatiannya, dan selalu hati-hati, jangan keluar-keluar, tetap jaga kesehatan di masa pandemi corona ini teman-teman. Terima kasih. Terakhir teman-teman.